sedikit ya, sedikit ya, kena panas ya dia akan kondisinya akan semakin apa istilahnya terpecah ya kan, akan hilang. Beda dengan posisi sekarang itu lebih banyak evaporasi, penguapan air dari lautan lebih banyak, sehingga itu yang menyebabkan kohesi airnya semakin kuat. Awan nanti kalau kohesinya semakin banyak, airnya semakin mengumpul, maka menjadi berat, menjadi turun hujan. Sampai itu kena ketika ke Bali ya, ke Gunung Agung itu ya, awannya itu di atas kepala saya itu awan tapi langsung hujan gitu loh. Jadi awan lewat itu sambil hujan gitu loh, cuma di atas kepala itu. Kenapa? Karena kohesi airnya sudah berat. Karena saya di ketinggian yang lumayan, di hampir puncak gunung itu, awan yang lewat itu sambil meneteskan air gitu loh. Itu. Jadi itu adanya kenapa? Karena ada evaporasi tadi dan transpirasi air menjadi satu. Airnya akan jadi awan, jadi hujan. Oke, kita lanjut ya. Ada transpirasi, ada gutasi. Gutasi itu pengeluaran air ya di malam hari ya, berbentuk cairan. Jadi kalau kalian tahu-tahu di daun talas itu ada airnya ya, berarti ada gutasi di situ. Kalau transpirasi kan uap air murni, tetapi kalau gutasi itu dalam bentuk cair, ada tetesan seperti itu. Kalau transpirasi melalui stomata, kutikula, dan etisel, kalau gutasi melalui hidratoda, stomata air yang khusus. Jadi dia terbentuk sudah menjadi molekul air. Jadi kalau kalian pagi-pagi kok di atas daun talas, tadi saya contohkan ada airnya di situ, itu ya hasil dari gutasi. Gutasi itu tidak terkendali oleh stomata. Kalau yang transpirasi terkendali oleh stomata. Kalau transpirasi bisa menurunkan suhu permukaan tanaman. Kalau gutasi tidak, karena malam hari relatif suhunya relatif lebih dingin ya kan. Ya terbentuk molekul air dari hasil gutasi. Lebih dalamnya nanti fisiologi tumbuhan ya. Jadi sebagian besar air yang diserap tanaman itu akan ditranspirasikan. Misal tanaman jagung ya, dari 100% air yang diserap itu ya 0,09% itu hanya untuk menyusun tubuh. 0,01% itu untuk reaksi dari respirasi sel gitu ya. Yang 98,9% itu ditranspirasikan, diuapkan lagi, hanya untuk lewat saja. Sehingga sebetulnya ya air itu kenapa ya, lewat tubuh tanaman ya, di situ kan air itu dia membawa nutrisi ya, membawa zat hara di situ. Itu yang diperlukan oleh tanaman seperti itu. Semakin banyak air yang lewat, maka zat hara yang lewat pun semakin banyak. Kemudian transpirasi kalau ya istilahnya di bawah tanaman terlalu banyak air, juga itu akan membuang kelebihan air yang ada di dalam tubuh tanaman. Sehingga di situ tadi ya transpirasi itu diatur oleh stomata. Stoma sel itu kalau airnya banyak ya dia akan membuka supaya transpirasi lebih banyak. Ketika transpirasinya banyak, maka ketika saat itu cuaca panas, maka terciptalah lingkungan ya, suhu permukaan daun lebih sejuk gitu ya, suhunya lebih enak. Jadi itu ada pengaturan mekanisme seperti itu. Silem keluar ke stoma seperti itu. Jadi airnya itu akan dikeluarkan melalui stoma. Silem. Jadi melalui stoma tadi ya, stomater gitu ya, itu akan mengeluarkan air itu sampai 90%, 80-90% dari total transpirasi itu melalui stomata. Yang mulai kutikula itu hanya 20%, yang paling kecil mulai lentikular. Lentikal nanti di bagian tepi tubuh yang dalam ya.
lentisel ya. Sekali lagi ya, untuk pendalamannya di fisiologi tumbuhan kita hanya dasar saja. Jadi yang paling utama, transpirasi ini akan dikeluarkan melalui stomata. Stomata sel tadi untuk mengatur bagaimana transpirasi terjadi, sehingga ketika stomata itu banyak ditemukan di daun, maka dia akan mengatur suhu di sekitar permukaan daunnya, suhu di sekitar daunnya seperti itu. Sehingga saya katakan tadi, kalau siang cuaca panas, ya kan, si tumbuhan hijau itu dia berfotosintesis menghasilkan oksigen, tapi juga dia bertranspirasi membuang uap air, maka akan terasa sejuk. Ada uap air yang dihasilkan dan juga oksigen. Sehingga kalau kita siang-siang panas di bawah, apalagi di bawah tanaman bambu gitu ya, di jendangnya pohon bambu, maka akan terasa sejuk sekali. Ini stomata sel ya, stomata sel seperti ini. Jadi sudah kita bahas ya, dia ada menghubungkan CO2 bisa masuk ya kan. Luas permukaan internal daun itu 10-30 kali lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan internal. Jadi maksudnya apa ya? Jadi di daun gitu ya, kita lihat itu ada bukan mulut ya, stoma itu kayak mulut, itu kayak bibir ya, bibir mulut, bibir atas, bibir mulut itu memang dia bisa membuka, menutup, tergantung tumbuhan mengatur kandungan air di dalam tubuh, tergantung juga dia mengatur suhu tubuh di lingkungannya, sehingga dia akan mengatur yang namanya laju transpirasi tadi, penguapan akan diatur di situ, bisa membuka dan menutup. Itu ada 2 sel utama ya, sel kanan dan kiri, sel atas bawah loh di situ ya. Itu ada nukleus di situ. Kita lihat bahwa ketika air itu keluar maka akan menutup, ketika air itu masuk akan membuka. Yang bawah itu ya, open and close of stomata ya. Sehingga air itu akan keluar dari stomata, keluar ke lingkungan. Kemudian kontrolnya oleh siapa ya? Tadi kan stomata tadi kan diapit oleh sel penjaga, ada sepasang tadi ya. Sehingga dikatakan kalau sepasang kayak mulut atas bawah kayak bibir itu, sehingga dikatakan mulut daun. Dia akan mengontrol dengan cara apa? Mengatur diameter stoma tadi, merubah bentuk, melebar dan menyempit, sehingga akan terbentuk bukaan dan tutupan. Prosesnya ini secara osmosis. Tolong dibaca ya, antara difusi, osmosis, bedanya apa. Kemudian perubahan tekanan turgor itu tekanan air ya, yang di dalam daun itu yang menyebabkan pembukaan dan penutupan stomata. Ini kalau osmosis kan dia melibatkan ion ya, dia pengambilan dan kehilangan ion K di situ, sehingga stomata itu membuka ketika sel penjaga aktif mengakumulasi K+ ya. Jadi dia akan membuka ada ion K+ kalau ionnya itu dikeluarkan maka dia nutup seperti itu. Sehingga itu akan mengatur bagaimana membuka dan menutupnya si mulut daun atau stoma ini. Nanti air itu akan mengalir dalam sel osmosis yang sehingga sel itu bengkak. Kalau bengkak kan dia akan melengkung ya, kalau melengkung kan membuka. Ketika keluarnya K di dalam sel, maka air juga akan keluar secara osmotik, maka ketika sel di dalam sel penjaga itu hilang, dia akan menutup. Sekali lagi ya, ibaratnya ada 2 sel yang berhadapan, kalau dia itu terisi air maka dia akan melengkung akan membuka, stomanya akan membuka. Kalau airnya itu hilang maka akan menutup, akan lurus lagi ya, seperti itu. Itu mekanisme yang ada di stomata.
itu ya, melengkung, menutup. Melengkung itu kalau tadi banyak ion kalium sehingga airnya masuk di situ banyak, tapi kalau air K-nya keluar, airnya sudah keluar, maka tekanan air di dalam sel akan turun sehingga sel itu akan menutup. Gambarnya di kanan itu ya, gambarnya di kanan. Kanan bawah itu akan terlihat H2O-nya lebih tinggi yang kiri ya ketika membuka daripada yang kanan. Memang secara umum ya stomata ini akan membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Siang hari kan tadi itu ya transpirasi sel ya kan. Baik air itu dari hasil penyerapan dari tanaman maupun dari hasil fotosintesis. Kemudian cahaya itu akan merangsang akumulasi kalium dan menjadi bengkak. Sehingga ketika adanya cahaya, kaliumnya banyak, airnya masuk menjadi bengkak, stomata akan keluar. Jadi ketika panas matahari siang itu berarti stomatanya pada membuka. Tercipta apa? Transpirasi sehingga suhu lingkungan daun akan lebih sesuai ya, tidak terlalu panas. Itu dari efek dari rangsangan dari foto atau cahaya dari matahari. Ya proses alam itu ya seperti itu proses. Ada cahaya, cahaya panas, membuat ion K-nya ngumpul di stomata. Ketika ion K-nya ngumpul maka air akan masuk ke situ. Ketika air masuk maka akan melengkung, si sel stomanya itu melengkung membuka. Kalau membuka air itu akan transpirasi. Ketika air transpirasi karena ada panas tadi maka suhu di permukaan daun akan lebih tidak panas ya, akan sejuk seperti itu. Itu mekanisme yang terjadi di tanaman. Yang mematuhi lagi laju dari transpirasi memang kelembapan udara. Kalau semakin lembab maka lajunya semakin sedikit ya. Lembab itu berarti kan kandungan uap air di udara semakin tinggi, maka biasanya lajunya akan semakin rendah. Suhu semakin panas maka semakin cepat. Kecepatannya semakin banyak juga semakin cepat ya. Ketika ada transpirasi air dari permukaan daun kena angin ke bawah kemana gitu ya, maka itu akan mempercepat dari transpirasi yang ada. Cahaya tadi ya pengaruhnya terhadap pembukaan stomata ya, semakin cahaya semakin banyak maka stomanya semakin membuka, transpirasinya akan semakin banyak. Tekanan udara sama ya, ketika tekanannya tinggi lebih sedikit, tekanan rendah lebih udara yang dihasilkan lebih. Tekanan rendah berarti dia lebih mudah keluar ya, airnya itu akan lebih mudah keluar. Ketersediaan air di tanah ya, sekali lagi ya, kalau panas tanamannya terlalu banyak transpirasinya akan layu, tapi kalau di situ banyak air maka akan laju transpirasi akan cepat, semakin banyak air akan cepat di situ. Debu pengaruh ya, debu bisa mempengaruhi pembukaan stoma, menutup apa istilahnya itu ya, menutup permukaan daun ya kan, menutup permukaan daun. Kalau faktor tanaman jelas stomata ya, jumlahnya sedang luas, letaknya di atas atau di bawah, permukaan atas atau bawah daun, ini agak tenggelam. Waktu buka stomata bagaimana itu kan. Dan faktor tanaman yang lain ada daun itu berbulu atau tidak, ada daun, kandungan bagaimana, posisi menghadap matahari langsung atau tidak kan. Ketika menghadap matahari langsung cahaya semakin banyak, maka tadi itu ada reaksi penimbunan ion kalium, air akan banyak, akan membuka. Prosesnya. Adaptasinya bagaimana ya? Ketika musim kemarau bagaimana itu yang pohon jatinya bagaimana? Menggugurkan daunnya. Menggugurkan daun, mengurangi apa berarti mengurangi? Penguapan. Evaporasi atau transpirasi? Evaporasi. Tanaman itu evaporasi atau transpirasi? Transpirasi. Duri pada kaktus itu sebetulnya apa? Modifikasi daun, Bang. Ya, modifikasi daun. Untuk mengurangi apa? Penguapan atau evaporasi atau transpirasi tadi?
Transpirasi, Pak. transpirasi karena di Transpirasi. tanaman ya kan. Oke, berarti konsepnya udah masuk ya, bedanya transpirasi dan evaporasi udah masuk konsepnya. Oke. Oke, peran organisme autotrop dalam lingkungan. Jelas ya? Kalau saya katakan kalian yang belum nanam tanaman, utang oksigen terhadap tetangganya. Ini Mbak Rizka, Atika di mana ini? Mbak Rizka di mana? Lagi di hutan, Pak. Hutan apa? Hilang gitu kok, mama hilang. Mbak Rizka, halo. Ya, Pak. Di mana ini? Mama lirik temannya. Kok mama hilang? Ya, ada Mbak Aprianti juga. Oke. Saya lagi yang belum nanam tanaman, kalian hutang oksigen ya. Hutang oksigen. Nah, itu di belakang saya itu ada taman alpukat yang lumayan ini. Tapi alpukatnya kalau nggak tua banget, pahit. Tapi kalau tua banget, mantap. Ya. Lumayan untuk apa? Melindungi halaman rumah saya yang sempit ini, yang sempit dari panas matahari gitu ya. Jadi kalau siang hari dia akan menghasilkan oksigen. Jam-jam segini ya sudah ada oksigen yang dihasilkan ya kan, sudah mulai panas. Kemudian sumber makanan. Itu ya. Tadi kan hasil fotosintesis berupa apa? Gula. Berupa apa? Hasil fotosintesis. Halo. Apa? Makanan. Menghasilkan makanan, Pak. Makanannya apa? Kan perumusnya bagaimana? C6H12O6 ya kan? Itu dalam monosakarida ya kan? C6H12O6 kan monosakarida ya kan? Itu kan sakarida yang mono. Tetapi kalau dia banyak menjadi poli ya kan, polisakarida. Polisakarida itu sebelum menjadi poli kan ada disakarida, kemudian oligosakarida ya kan, baru polisakarida. Salah satu bentuk polisakarida itu adalah apa? Tepung. Di beras itu ada tepung apa? Tepung beras, Pak. Oh iya. Tepung beras itu tersusun atas apa gitu kan? Tepung beras itu ya polisakarida ya kan? Sehingga kalau kita masak dari nasi itu polisakarida atau monosakarida? Atau disakarida? Polisakarida, Pak. Ya. Polisakarida itu kalau kalian punya di mulut terkena enzim amilase menjadi Gula, Pak. menjadi gula ya kan, disakarida ya kan. Rasanya menjadi Manis. manis ya Manis. itu kan hasil dari fotosintesis tadi ya, bisa disimpan dalam buah bahkan manis. Tadi kan disakarida, padi, ada ketela gitu, pengurai ya kan. Kita lihat ya hasil cemaran dari baik yang debu vulkanik, CO2 vulkanik, ada respirasi dari hewan, dari bakteri ya, kemudian CO2 dari pabrik ya kan, maka dia akan diubah melalui mekanisme fotosintesis oleh tanaman hijau sehingga dia akan membersihkan ya. Jadi saya katakan Jerman yang negara industri bisa dihitung berapa kebutuhan oksigennya. Indonesia yang negara tropis dengan banyak hutan berapa suplai oksigennya ya kan, kayak gitu. Sehingga mereka bisa membayar kita sebetulnya. Oke, perkembangan bioteknologi bisa untuk biodiesel gitu ya. Jadi bisa dibuat
vegetable oil, kemudian dimurnikan, dibuat biodiesel untuk untuk apa ya? Diesel ya, untuk mesin diesel ya kan? Ya diesel nanti jadikan CO2 untuk fotosintesis ya. Berulang-ulang seperti itu. Udah selesai. Nah, masih berapa menit? 10 menit. Ini yang nggak masuk siapa ini? Hadir semua, Pak. 30, berapa kalian sekelas? 3 gabung. 3, Pak. 3, Pak. 33. Oke, itu ada 35, berarti yang 2 saya berarti ya. Hari ini tanggal 13 ya. Stasiunkan dulu aja lah. Jangan lupa. Esensi, lihat dulu lah. Buka penelitiannya. Presensi yang kemarin belum dimasukin ya, Pak? Coba tak lihat mas ya. Ya, Pak.